Bagaimana kabar kalian pada saat ini? Semoga semuanya dalam keadaan baik, sehat ya. Berjumpa lagi, bertemu lagi dalam channel Silas Mas pada saat ini. Kali ini kita akan membahas relasi dan fungsi, yaitu bab 3 pada pembelajaran di kelas 8. Di mana kita akan belajar apakah relasi itu menurut matematika. Yang kedua, bagaimana contoh-contoh relasi dalam matematika, aplikasi matematika. Kemudian kita akan membahas bagaimana menyatakan relasi itu dalam matematika. Jadi 3 hal ini yang akan kita bahas pada video kali ini. Semoga kalian apa yang kita bahas dalam video ini, kita akan membahas semuanya dalam video ini. Semoga kalian suka. Jika kalian suka, yang belum berteman, yang belum bersahabat dengan Silas Mas, silahkan tekan tombol subscribe-nya. Jangan lupa jika kamu suka like, comment, share, dan jangan lupa notifikasinya dinyalakan. Kita akan mulai membahas sebuah relasi. Jadi di sini kita akan mengerti pengertian dari relasi itu adalah apa. Jadi relasi itu, jadi misalnya kita pasti sering mendengar kata relasi. Ada yang mengatakan relasi itu adalah suatu hubungan atau ada koneksi yang mempermudah kita terhadap akses tersebut, atau relasi itu sebagai jembatan atau jalan untuk bisa masuk ke akses tersebut. Ada sekelompok anak siswa kelas 8 yang terdiri dari 4 siswa yang diberikan tugas untuk menuliskan hobi yang mereka miliki, yang mereka punyai. Yang pertama ada Indra, dia menuliskan hobinya itu adalah suka bulu tangkis dan karate. Ada yang namanya siswanya namanya Glenn yang menuliskan hobinya itu adalah suka makan bakso dan suka makan mie ayam. Ada Aurelia yang menuliskan bahwasanya dia memiliki hobi sukanya membaca dan menulis. Kemudian ada yang namanya siswa yang keempat, adanya Sylvia, hobinya renang. Oke. Dari stimulus atau cerita ilustrasi data dapat kita tuliskan ada 2 himpunan di sana. Himpunan yang pertama adalah kelompok anak yang terdiri dari ada Indra, ada Glenn, ada Aurelia, ada Sylvia. Gitu ya. Yang kedua, himpunan yang kedua. Jadi himpunannya kita tuliskan daftar anggotanya. Himpunan A sama dengan buka kurung Indra, Glenn, Aurelia, Sylvia. Yang kedua, bagian kedua kelompok kegemaran atau hobi, kegemarannya. Ada bulu tangkis dan karate, ada makan bakso dan mie ayam, ada membaca dan menulis, ada renang. Maka untuk kelompok B kita tempatkan bulu tangkis, karate, makan bakso, mie ayam, membaca, menulis, dan renang. Hubungan antara himpunan A dan himpunan B dapat dituliskan adalah kegemarannya, kesukaannya. Kesukaannya apa? Kegemarannya adalah Indra, kegemarannya bulu tangkis dan karate. Glenn, kegemarannya makan bakso dan mie ayam. Aurelia, kegemarannya membaca dan menulis. Sedangkan Sylvia adalah renang. Sehingga relasi merupakan suatu aturan yang menghubungkan atau memasangkan anggota dari himpunan, yaitu himpunan A, anggota himpunan A kepada anggota himpunan B. Jadi relasi itu harus ada dua kelompok, dua bagian. Contoh, himpunan P adalah faktor dari 6, sedangkan himpunan Q anggotanya 2, 4, 6, 12. Gambarkan diagram panahnya jika relasi dari himpunan P ke himpunan Q adalah setengah kalinya dari himpunan A. Kita tuliskan anggotanya, faktor dari 6 itu ada 1, ada 2, ada 3, dan 6. Maka himpunan B kita tuliskan himpunan P dan himpunan Q ya. Himpunan P-nya 2, 4, 6, 12. Katanya relasinya adalah
setengah kali dari, kita tinjau dari A ke B, 1 ke 2. 1 setengah dari 2. Benar ya? 1 setengah dari 2. 2 setengah dari 4. 3 setengah dari 6. 6 setengah dari 12. Jadi inilah gambar diagramnya. Jadi menyatakan relasi itu dua himpunan A dan himpunan B bisa menggunakan dengan namanya diagram panah. Ini yang diagram panah ya. Itu diagram panah ditandai dengan ada tanda panahnya di sini. Itu namanya diagram. Jadi setengah dari. Oke, semoga kalian memahami. Contoh yang kedua, pada himpunan A ada 3, 6, 9, 12 dan himpunan B 1, 2, 3, 4, di mana di sini dituliskan 3 ke 1, 6 ke 2, 9 ke 3, 12 ke 4. Pertanyaannya, relasi yang mungkin dari A ke B adalah apakah A 2 kali dari, setengah dari, faktor dari, 3 kali dari. Kita mengeceknya adalah apakah 3 itu 2 kali dari 1? 3 bukan 2 kali dari 1, berarti salah ya, bukan 2 kali ya. 3 itu bukan 2 kali, 3 itu bukan 2 kali dari 1. Apakah 6 2 kali dari 2? Bukan. Kemudian apakah 3 itu setengah dari 1? Bukan. 3 itu bukan setengah dari 1. Apakah 6 setengah dari 2? Apakah 9 setengah dari 3? Berarti salah. Apakah 3 faktor dari 1? Salah. Apakah 6 faktor dari 2? Salah, berarti bukan. Berarti yang benar adalah 3 kali dari 1. 6 3 kali dari 2. 9 3 kali dari 3. 12 3 kali dari 4 ya, 12 itu 3 kali dari 4. Oke, jadi namanya adalah 3 kali dari. Mudah ya untuk relasi. Contoh berikutnya, diketahui P anggotanya terdiri dari 1, 2, 3 dan Q 2, 3, 4, 5 jika ditentukan himpunan pasangan berurutannya adalah 1 dan 2, 1 dan 3, 1 dan 4, 1 dan 5, 2 dan 3, 2 dan 4, 2 dan 5, 3 dan 4, 3 dan 5, maka relasi dari himpunan P ke himpunan Q adalah apakah kuadrat dari, apakah 2 kali dari, apakah setengah dari, apakah kurang dari. Apakah 1 kuadrat dari 2? Bukan. Apakah 1 kuadrat dari 3? Berarti salah. Apakah 1 2 kali dari 2? Salah juga. Apakah 1 2 kali dari 3? Salah. Nah, itu saya bilang salah. Apakah 1 setengah dari 2? Salah. A, B, C berarti salah. Sehingga 1 itu kurang dari, 1 itu kurang dari 2, 1 itu kurang dari 3, 1 itu kurang dari 4, benar ya? 1 itu kurang dari 5, 1 itu kurang dari 2 kurang dari 3, 2 kurang dari 4, 2 kurang dari 5, 3 kurang dari 4, 3 kurang dari 5. Berarti jawabannya adalah kurang dari. Oke, di situ ya. Oke, ini adalah yang namanya koordinat ya. Jadi menyatakan himpunan itu bisa menggunakan di dalam koordinat Kartesius. Oke. Pertanyaannya adalah, jadi ini menyatakan himpunan juga ya, menyatakan relasi juga. Himpunan pasangan berurutan dari grafik Kartesius di samping adalah, jadi ada tadi diagram panah himpunan pasangan berurutan, sekarang dengan ada diagram koordinat di koordinat Kartesiusnya. 1 ini titik 1,2 itu pasangannya yang pertama.
Yang kedua 2 dengan 3 ya. Yang ketiga 3 dengan 4. Yang keempat 4 dengan 6. Yang terakhir 5,3. Jadi kalau pertanyaannya ya, pasangan berurutannya adalah 1,2, 2,3, 3,4, 4,6, 5,3. Ini menggunakan, jadi menyatakan dalam relasi ada 3 tadi. Diagram panah, himpunan pasangan berurutan ini, kemudian diagram Cortesius. Perhatikanlah gambar berikut. Ada himpunan P terdiri dari 1, 2, dan 5. Kemudian himpunan Q 2, 3, dan 4. 1 dipasangkan ke 2. 1 dipasangkan ke 3. 1 dipasangkan ke 4. 2 dipasangkan ke 2. 2 dipasangkan ke 4, sedangkan 5 tidak. Pertanyaannya adalah relasi dari himpunan P ke himpunan Q adalah apakah setengah dari, apakah kurang dari, apakah lebih dari, atau faktor dari. Apakah 1/2 dari 2? Salah ya. Apakah 1 kurang dari 2? Ya, 1 kurang dari 2. 1 kurang dari 3. 1 kurang dari 4. 2 kurang dari 2. Salah kan? 2 kurang dari 4, benar. Berarti kurang dari bukan ya. Tidak termasuk ya, karena 2 di sini kedua berarti bukan kurang dari. Apakah lebih dari? Kita jawab C. Apakah 1 lebih dari 2? Oh, salah. Harusnya 5 lebih dari 2 harusnya ya. Berarti jawabannya yang benar adalah, kita tunjuk, 1 merupakan faktor dari 1 merupakan faktor dari 2, 1 merupakan faktor dari 3, 1 merupakan faktor dari 4. 2 merupakan faktor dari 2, iya kan? 2 merupakan faktor dari 4. Jadi faktor dari 4 itu kan 1, 2, 4. Oke, 5 tidak ada. Berarti jawaban yang benar pada pertanyaan ini adalah faktor dari. Oke, demikian untuk materi relasi dan fungsi. Secara kesimpulannya dapat kita sampaikan bahwasannya menyatakan sebuah relasi itu ada 3 hal, bisa dengan diagram panah, bisa dengan himpunan pasangan berurutan, bisa dengan diagram Cartesius. Oke, jika kalian suka jangan lupa untuk selalu dan bunyikan notifikasi loncengnya. Selamat belajar, selamat beraktivitas semuanya, tetap semangat.